Jumlah jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Surabaya mencapai rekor tertinggi. 60 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID dalam satu hari selama sepekan terakhir. Keadaan ini menunjukkan saat ini terjadi kematian berlebih yang disebabkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan mengurangi risiko kematian. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan lahan untuk pemakaman khusus COVID-19 akan terus bertambah atau ditambah terutama di pemakaman Keputih. Selain itu, ia juga sudah menyiapkan lokasi untuk pemulasaran jenazah khusus COVID-19 di area pemakaman tersebut. Pasalnya, rumah sakit sudah kesulitan mengurus jenazah karena tingginya angka kematian selama 1 bulan terakhir. Tenaga pemulasaran juga ditambah dengan meminta bantuan ke organisasi keagamaan. Angka kematian akibat COVID-19 di Surabaya mencapai rekor dengan 40 hingga 60 jenazah dimakamkan dalam satu hari. Bahkan, lamanya pemulasaran jenazah hingga 20 jam sampai 27 Juni, hampir 500 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID. Ya, kasus COVID-19 dan kematian akibat COVID-19 di Surabaya terus meningkat. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemakaman khusus COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, sudah ada koresponden kami, Miftah Farid di Surabaya. Selamat siang, Miftah. Nampaknya Anda di lahan pemakaman. Bagaimana kondisi makam COVID-19 di Surabaya hingga saat ini, Miftah? Heranov, saya berada di satu dari dua lahan pemakaman khusus COVID-19, terutama yang utama adalah di sini di pemakaman Keputih. Cukup berat bagi saya dan tim liputan ketika melakukan peliputan di sini, karena disinilah menjadi muara dari segala perjuangan yang sudah diupayakan oleh para korban yang meninggal, oleh keluarganya, bahkan tentu saja oleh tenaga kesehatan. Disinilah kemudian muara dari segalanya, dimakamkan di area ini. Kalau Anda lihat di belakang saya, akan saya jelaskan sedikit pengalaman saya selama berada di kawasan ini. Tepat di depan layar Anda, ini merupakan lahan yang sebenarnya ketika sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu masih kosong, lahan yang masih kosong, namun saat ini sudah penuh oleh korban COVID-19 di Surabaya. Bahkan di bibir blok yang terdekat ini dimakamkan sekitaran awal bulan Juni. Lonjakan kasus kematian kemudian memaksa pemerintah kota Surabaya membuka kembali lahan, dan saya akan menunjukkan tepat di kanan saya, dan saya akan memperlihatkan ini merupakan gundukan baru atau lahan baru yang dibuka untuk menampung banyaknya kematian COVID-19, terutama lonjakan ketika pasca libur Lebaran. Ini merupakan lahan baru, belum ada rumput hias yang ditanam di area tersebut, dan kalau Anda lihat lagi, di sebelah kiri layar Anda, satu jenazah kembali dimakamkan. Dan hanya butuh waktu 1 jam saya berada di sini, sudah ada 5 jenazah yang dimakamkan di areal tersebut. Ada 4 orang yang dimakamkan dan 1 orang jenazah atau 1 korban COVID dilakukan di krematorium atau di tepat berada di samping dari pemakaman ini. Artinya angka lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa okupansi bukan hanya soal okupansi kamar di rumah sakit, tapi juga di lahan pemakaman yang kalau Anda lihat juga tepat di tempat saya melakukan pelaporan ini merupakan lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Kalau dilihat dari data, Heranov, ada 490 orang dimakamkan sampai tanggal 27 Juni. Selama periode Juni saja ada 490 orang. Dan selama sepekan terakhir rata-rata ada 40-60 orang jenazah dimakamkan di kawasan ini. Dan ini merupakan lompatan atau lonjakan kasus yang luar biasa, karena sebelum libur Lebaran yang dimakamkan di sini, baik yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ataupun yang dimakamkan dengan protokol COVID, itu rata-rata 4-5 kasus saja. Hari ini ada 40-60 kasus. Pengalaman saya, tidak lebih dari 1 jam sudah ada 5 jenazah yang dimakamkan di kawasan ini. Dan kita masih belum tahu ada berapa hari ini yang akan dimakamkan, karena tentu saja kalau sebelum Lebaran ketika meninggal hari ini maka akan dimakamkan hari ini. Namun selama Juni ini ada delay yang cukup panjang, Heranov, karena setidaknya membutuhkan waktu sampai 20 jam jenazah yang sudah dirawat di rumah sakit bisa keluar ke rumah sakit dan bisa dimakamkan, butuh waktu 2 jam. Ini karena sedikitnya tenaga untuk pemulasaran jenazah
baik terutama yang di rumah sakit maupun di tempat-tempat umum, misalnya ketika pemerintah meminta bantuan untuk para mudin yang ada di kampung untuk diberdayakan di rumah sakit ini cukup mendapatkan kesulitan karena tidak semua mudin atau tidak semua tenaga pemulasaran jenazah selama ini itu terlatih untuk merawat jenazah pasien COVID-19. Sehingga setidaknya dibutuhkan waktu 20 jam dari awal pasien dinyatakan meninggal sampai kemudian bisa dimakamkan di area pemakaman tempat saya melaporkan ini, Heranov. Ya Farid, memang kita tidak mengharapkan ada lagi kematian atau meninggalnya akibat COVID-19, tapi bagaimana bentuk antisipasi dari pemerintah setempat jika mengalami lonjakan pemakaman dan Heranov, hampir penuh? Anda bisa mendengar ya sayu-sayu ambulan baru saja kembali datang untuk membawa jenazah dan akan dimakamkan di salah satu blok baru yang dibuka oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, apa yang kemudian bisa diantisipasi oleh pemerintah Kota Surabaya? Ini memang menjadi hal yang menyedihkan buat kita ketika seorang pejabat menyebutkan akan membuka lahan kembali untuk pemakaman. Artinya masih akan ada banyak warga, saudara kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, atau siapa saja orang yang ada di sekitar kita bisa saja meninggal dan memang dibutuhkan pemakaman. Artinya kita masih membutuhkan banyak sekali area karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa angka kematian akan menurun karena kalau dilihat angka kasus positif COVID-19 di Surabaya jauh melonjak dibandingkan sebelum libur Lebaran. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sudah menyatakan bahwa okupansi kamar rawat di rumah sakit di Surabaya sudah 100%. 100% Heranov dan akan membuka kembali beberapa hotel untuk melakukan isolasi sehingga diharapkan ada penguraian untuk pasien tidak semua bisa masuk ke rumah sakit sehingga dipilih mana yang bisa masuk, mana yang kemudian bisa diisolasi di rumah-rumah karantina terutama hotel yang akan dibuka oleh pemerintah Kota Surabaya. Dilihat dari bor atau okupansi kamar di rumah sakit yang 100%, ini akan berakibat pada efek yang domino yaitu excess death atau dampak kematian karena akan ada banyak pasien COVID-19, terutama ketika kita melihat ada varian Delta dengan saturasi oksigen yang sangat rendah, kemudian ada faktor komorbid dan ada faktor keterlambatan dalam penanganan karena sulitnya mencari rumah sakit, ini akan menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi dalam bulan-bulan Juni bahkan Juli ini, Heranov. Dan kemudian kalau dilihat dari antisipasi pemerintah kota selain menyiapkan lahan, mereka juga melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi keagamaan untuk meminta bantuan tenaga pemulasaran jenazah sehingga rencana Pemkot untuk membuka tempat pemulasaran jenazah sendiri di area pemakaman Keputih ini bisa didukung bukan hanya tempat tapi juga tenaga pemulasaran sehingga ini bisa memangkas waktu antara ketika pasien dinyatakan meninggal dengan pasien akan dimakamkan. Selain memberikan penghargaan, penghormatan terhadap jenazah dan keluarga, ini juga mengantisipasi risiko penularan ketika jenazah COVID-19 terlalu lama untuk dimakamkan, Heranov. Baik, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dengan membuka tempat karantina di hotel, kemudian juga membuka lahan pemakaman seperti di pemakaman Keputih, Surabaya. Terima kasih Miftah Farid langsung dari Surabaya, Jawa Timur.